membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, tujuh Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah harapan masa depan gemilang Indonesia Jaya. Nasdem, 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 cinta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah harapan masa depan gemilang Indonesia Jaya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ketiga, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Endang Iskandar. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Muhammad SAW menegaskan bahwa ad-doa muhul ibadah. Doa itu adalah jantungnya ibadah. Marilah kita sebelum kita berangkat memohon pada Allah berdoa. Dan Allah pun menegaskan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, aku niscaya aku akan mengabulkan. Ini janji Allah. Jadi di dalam itu ikhtiar, doa dan ikhtiar itu harus sama-sama seimbang. Kita berdoa dan ikhtiar, insya Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita mohonnya betul-betul sungguh-sungguh dengan hati tulus yang ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dan tolong doa ini diaminkan sekali lagi. Mudah-mudahan cita-cita seluruh bacalek dan Nasdem dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا ساب رسول الله أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرتنا وأهلنا ومالنا وأمرنا اللهم إنا عبدت لكون حولك لا إله إلا الله ولكل عجب سبحان الله ولكل ضيق حسبي الله ولكل رخاء وسداء شكر لله ولكل نعمة الحمد لله رب العالمين ولكل ذنب أستغفر الله العظيم ولكل طاعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا يا الله جعله وفي حاجاتنا جميع أهل البيت حاجاتنا بارك بارك Nasdem اللهم افتح لنا باب الخير في هذا المجلس اللهم افتح لنا باب الهداية اللهم افتح لنا أبواب الرحمة اللهم افتح لنا أبواب المغفرة اللهم افتح لنا باب السحاد اللهم افتح لنا باب السلامات اللهم افتح لنا باب الرزق اللهم افتح لنا أبواب الجنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara keempat, sambutan Kakak Ketua DPD Partai Nasdem Konawe Selatan. Kepada Kakak disilahkan. Terima kasih. Kita yel-yel juga. Coba-coba tes mic-nya Nasdem Konsen. Nasdem! Jadi kalau saya bilang Nasdem, jawabannya bersatu, berjuang, menang. Sekali lagi. Nasdem! Nasdem! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera kepada semua. Sehat selalu, salam budaya, salam kebajikan. Dan kami hormati kakak-kakak pengurus DPD Nasdem Konawe Selatan, kakak-kakak Bacalek dari Nasdem Konawe Selatan, teman-teman DPC maupun simpatisan kader Nasdem yang sempat hadir meluangkan waktu pada hari ini di Sekretariat Nasdem Konawe Selatan di Kelurahan Alangga. Pada lupa juga yang kami hormati Ustadz Endang, alhamdulillah beliau membacakan syair doa yang indah menuntun kita. Sejatinya ikhtiar dan doa ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar tanpa doa tidak ada berkah. Doa tanpa ikhtiar tidak ada mungkin tujuan bisa sampai sesuai harapan kita. Jadi alhamdulillah doa beliau ini sangat indah karena menyangkut niat, hajat kita, kemudian harapan kita. Bagaimana terhadap partai kita, bagaimana kepada diri kita, dan bagaimana kepada daerah dan bangsa kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur sekali lagi patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita semua kader Partai Nasdem berkumpul tempat ini masih diberikan kesempatan, kekuatan, waktu luang sehingga bersama-sama kita mengikuti agenda Partai Nasdem Konawe Selatan untuk sesuai jadwal KPU mendaftarkan diri, mendaftarkan bacalek kita ke KPUD Konawe Selatan sebagai bagian proses atau mekanisme pemilu 2024. Kami dari sebagai Ketua Nasdem Konawe Selatan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi kepada kita semua. Kehadiran kita semua ini membuktikan sekali lagi Partai Nasdem ini bisa jadi yang terdepan, bisa menjadi pemenang, bisa menjadi nomor satu di Konawe Selatan. Maka dari itu, sebagai pimpinan Partai Nasdem, saya mengajak kita semua, jadikan momentum hari pendaftaran ini untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Bahwasanya lawan kita bukan sesama caleg internal Nasdem. Bahwasanya saingan kita bukan sesama warna biru tua yang melengket di baju kita. Tapi saingan kita adalah warna-warna yang lain. Ya, ada warna merah, ada warna biru muda, ada warna putih dan warna kuning. Ini harus kita satukan pemahaman kita. Saya alhamdulillah ditempa perjalanan karir politik yang panjang dan alhamdulillah hari ini belum memetik hasil. Saya sampaikan Pak Ustadz tadi, hasil yang saya dapat adalah tidak mungkin kita ikhtiar tanpa restu lillahi ta'ala. Ya, saya bangun tadi pagi, saya lihat tidak hujan. Saya katakan sama diri saya, ini tanda-tanda alam bahwasanya Nasdem Konsel ini akan berjaya di Konawe Selatan. Bukan saja di pemilu, merebut ketua DPR Kabupaten Konawe Selatan. Insya Allah bupati pun kita rebut.
Pada sejatinya partai ini alat untuk merebut kekuasaan. Jadi makanya sekali lagi saya mengajak seluruh kader, bacalek, mari satukan hati di pikiran kita. Bagaimana memenangkan Nasdem di pemilu 2024. Anda yakin percaya kalau kita menang, bupatinya pasti dari Nasdem, saudara-saudara. Maka dari itu saya tidak akan berlama-lama sekaligus mewakili panitia. Sekiranya ada kekurangan, kehilapan maupun masalah pengaturan tempat untuk mewakili Kakanda, Kakak Tasbih Prajurit, kami mohon maaf dari DPD Nasdem Konawe Selatan. Sekali lagi perlu kami sampaikan, kita sendiri bingung ini karena jadwal ini berubah-ubah dari tanggal 5 pindah tanggal 10, terakhir fix tanggal 11. Hanya sekali lagi pada semua kader, tidak bermaksud untuk mengurangi rasa hormat, tapi semata-mata kami DPD Nasdem Konawe Selatan tunduk dan patuh sesuai adab organisasi Partai Nasdem, sehingga alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu kembali. Nasdem, Partai Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima penutup, rombongan menuju ke KPU Konawe Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kendaraannya kita harus bersusun rapi, jangan ada yang berjauhan. Pelan saja. Kondisi wisata, mobilnya rapi. Patmal duluan. Patmal duluan baru ini. Iya. Belakangnya kok, saya naik di belakang yuk. Saya naik di bakmu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan akan mendaftarkan bakal calon anggota DPR Kabupaten Konawe Selatan di kantor KPU. Insya Allah hari ini akan menjadi sejarah untuk kedepannya bahwa Partai Nasdem akan makin besar dan bisa menduduki kursi pimpinan Ketua DPR Kabupaten Konawe Selatan. Amin. Terima kasih. Di mobil bak. Mau mendaftar ini, mendaftar. Mendaftar ya Pak? Iya. Daftar jadi PNS atau apa Pak? Jadi pemimpin di Oh, Konawe jadi Selatan. pemimpin, iya ya, bupati apa ya? Ya, mantap. Oh iya. Oke. Maju Mi. Oke guys, kita liputan dulu. Sebentar di KPU baru kita lanjutkan lagi. Ya.
Yo. Demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Itulah harapan bangsa, masa depan gemilang, Indonesia jaya. Kita demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Itulah harapan bangsa, masa depan gemilang, Indonesia jaya. Demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Itulah harapan bangsa, masa depan gemilang, Indonesia jaya. Yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur
membangun negeri dengan bina satu kita, Indonesia Pancasila. Keadilan dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan yang cerah, hingga bersahaja. Kita demokrasi yang adil, membangun negeri dengan bina satu kita, Indonesia Pancasila. Nasdem, adilan dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Kita demokrasi yang adil, membangun negeri dengan bina satu kita, Indonesia Pancasila. Adilan dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Indonesia Jaya.
Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan ruang kami, persilakan pimpinan partai politik sebanyak 15 orang untuk mengambil bagian di ruangan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, dan untuk rombongan yang lain kami persilahkan untuk mengambil tempat di area yang telah disiapkan. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita dapat saksikan pimpinan partai politik nasional
mengawal waktu pengisian daftar hadir didampingi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Aida Esos dan Bapak Kasuban Teknis Penyelenggara, Bapak Gusti Murawinadana Esos MAP untuk melakukan pengisian buku tamu. Dan selanjutnya Ketua Komisi Penggantung Bapak Alwi SPP dan anggota TPI Kabupaten Konawe Selatan, Asriani SKP MS Uniman SPD, Sukirman SPD dan Ibu Seni Malina SH sedang menyambut dan mempersilahkan para pimpinan politik untuk memasuki ruangan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada pemilihan umum tahun 2024. Masih ada 15 orang. Boleh 18 boleh. 18 boleh 18. Dan Sobat Pena, kita saksikan bersama sementara dalam penerimaan KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk Partai DPD Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Saksikan terus live kita dan jangan lupa share, like, dan follow. Dia harus koordinasi dulu ya. Dia baru koordinasi sendiri. Itu banyak. Siap. Oh ya, kita bisa sama dari Vietnam. Nampak sejumlah jurnalis yang bersiap-siap untuk mengambil gambar mengabadikan pendaftaran partai politik perwakilan caleg. Kami jajaran KPU Konawe Selatan mengucapkan selamat datang kepada pimpinan Partai Nasional Demokrat dan para bakal calon anggota DPRD Partai Nasional Demokrat, serta seluruh simpatisan partai politik yang turut serta dalam proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada pemilu tahun 2024. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Susunan acara pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada pemilu tahun 2024 hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2023 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan kepada Bapak Alimin SIP, disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sejahtera kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan segenap pengurus Partai Nasional Demokrat Kabupaten Konawe Selatan, yang terhormat rekan Presiden KPU Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati Ketua dan segenap jajaran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, LO dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua berada di tempat ini dalam rangka mengikuti seluruh rangkaian tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada pemilu tahun 2024. Sebagai pengantar, izinkan saya menyampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tahapan pengajuan bakal calon KPU Kabupaten Konawe Selatan telah mengumumkan sejak tanggal 30 April yang lalu. Berikutnya, tahapan pengajuan sesuai ketentuan itu dimulai tanggal 1 April sampai 1 Mei sampai 14 Mei, yang kemudian insya Allah hari ini tepat pada tanggal 11 Mei. Kalau saya melihat dari penerimaan kami mulai dibuka sejak tanggal 1 sampai hari ini baru partai pertama yang mendaftarkan diri. Oleh karena itu, besar harapan kami dalam proses pengajuan bakal calon ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, karena proses pengajuan bakal calon ini akan sebentar nanti diserahkan oleh LO kepada operator kami, kemudian akan diperiksa pengajuan bakal calon lengkap dan cukup ya. Kalau lengkap dan cukup, insya Allah oleh operator kami akan mengeluarkan tanda terima penerimaan berkas, dan kemudian kalau juga sebaliknya akan juga dibuatkan tanda terima pengembalian untuk
dilengkapi. Untuk melengkapi dokumen dimaksud batasnya adalah sampai batas waktu pengajuan calon tanggal 14. Nah, maka baik sekali partai politik peserta pemilu tahun 2024 kali ini yang menggunakan momen di awal masih banyak kesempatan untuk memperbaiki ketika terjadi kekurangan ya atau masih ada kekeliruan dalam pengajuan bakal calon. Kita berharap hal ini tidak terjadi. Sebentar ini kita berharap pengajuan bakal calon yang diajukan oleh Partai Nasdem ini dapat diterima. Ini yang kita harapkan bersama. Terus yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh jajaran ketua dan segenap pengurus Partai Nasdem di tempat ini. Mudah-mudahan dalam mengajukan bakal calon ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala mendapat ridho dan pengajuannya dapat diterima dan berjalan sesuai harapan yang kita harapkan bersama. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dari Partai Nasdem kami terima dan sebentar selanjutnya ada dari dokumen yang kemudian akan diserahkan. Saya cukupkan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Partai Nasdem kepada Bapak Abijaya Bebas Edkom, disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang kita semua. Salam budaya, salam kebajikan yang kami hormati Ketua KPU serta anggota KPU Sulawesi Selatan. Kami hormati Ketua Bawaslu beserta anggota Bawaslu Kabupaten Sulawesi Selatan, teman-teman staf KPU Kabupaten Sulawesi Selatan. Yang kami banggakan, kami muliakan teman-teman pengurus, kakak-kakak pengurus. Ini mohon izin ya, kita baru di Nasdem ini, jadi di Nasdem ini kakak-kakak semua, tidak ada adik-adik Pak. Jadi kalau biasa main adik-adik tidak cocok di Nasdem. Jadi kakak-kakak pengurus DPD Nasdem Sulawesi Selatan, khususnya kakak-kakak bakal calon legislatif anggota DPD Kabupaten Sulawesi Selatan yang sama-sama hari ini kita angkat diri, para kader pengurus DPC, simpatisan Partai Nasdem Sulawesi Selatan, media, teman-teman media dari media yang tadi setia mengawal kami. Yang kami hormati juga ada kawan dari kepolisian. Terima kasih Pak sudah ngomong. Yang pertama tentunya puji syukur, alhamdulillah atas kehadirannya, atas izin Allah SWT kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan, umur panjang, waktu luang, sehingga sesuai jadwal kami diberikan waktu oleh KPU dan kesempatan dari DPP itu jam 11. Selanjutnya ini kedua, kami perlu sampaikan permohonan maaf dari Partai Nasdem Nasional Demokrat bahwasanya kami diarahkan itu dari awal tanggal 5. Tapi kemudian ada perintah DPP dimundur tanggal 10. Kemudian ada lagi pemunduran tanggal 11. Nah, sekali lagi kami dari Partai Nasional Demokrat mohon maaf atas keterlambatan informasi ini, dikarenakan karena kami ini menunggu perintah. Ada organisasi DPD harus tunduk dan patuh terhadap perintah DPD dan DPP. Jadi alhamdulillah sekali lagi puji syukur hari ini baru kami sempatkan untuk mendaftar. Dan sebagai informasi, Nasdem ini serentak seluruh Indonesia. Serentak seluruh Indonesia di jam yang 11 yang sama, sesuai waktu tempat masing-masing. Yang kedua, disampaikan pada hari ini semua. Tadi yang disampaikan Pak Ketua ini menarik. Saya lagi menghayal tadi. Mudah-mudahan Nasdem Sulawesi Selatan menjadi yang pertama mendaftar di KPU, sekaligus keluar jadi pemenang nomor 1 hasil pemilu. Ya, ini
secara alam, saudara. Ada hadirin sekalian. Kenapa? Yang tadi disampaikan Pak Ketua, dibuka tanggal 1. Tapi sampai menjelang tanggal 11, Nasional Demokrat Nasdem Konawe Selatan yang menjadi yang pertama untuk mendaftar KPU. Jadi mudah-mudahan ini semangat spirit bagi kader-kader Nasdem sekalian. Sekali lagi saya katakan, satukan hati pikiran kita bahwasanya pemilu ini tidak mungkin kita kerja sendiri. Pemilu ini tidak bisa kita menangkan tanpa hati pikiran kita yang sama. Maka dari itu saya sangat bersyukur menjadi yang pertama. Mudah-mudahan keluar jadi pemenang dan pemenang pemilu. Mungkin yang selanjutnya Pak Ketua izin para hadirin sekalian yang bahagia. Kami sekali lagi terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan KPU dan Bawaslu ini sama harapan kami dengan partai-partai lain menjadi wasit yang baik dan benar, menuntun kami di jalan yang benar. Biarlah politik 2024 ini menjadi momentum demokrasi yang kurang lebih membawa keberkahan untuk daerah dan bangsa ini. Ya, makanya sekali lagi kami terima kasih atas penyambutan ini dan mudah-mudahan penyambutan seperti ini akan berlangsung terus-menerus sehingga kami dari partai pun merasa nyaman. Dan insya Allah apa yang dilakukan pihak KPU Bawaslu pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah, rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Demikian mungkin sekilas sambutan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Penguasanya konser ini Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami pimpinan Partai Nasdem Konawe Selatan menyerahkan berkas bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Konawe Selatan kepada KPU Konawe Selatan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dokumen pengajuan ini kami terima dan akan kami tindak lanjuti. Pak Ketua, Balik Pak. balik Pak. 1, 2, 3. Salaman Pak, salaman Pak. Salam restorasi. Salaman, ternyata salah itu tangan Pak. Salam perubahan. Kita bersabar dulu. Selanjutnya pemeriksaan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu pemeriksaan dokumen bakal calon, kami persilakan untuk menikmati minuman yang telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan. Kita saksikan bersama sementara pemeriksaan berkas partai politik, dalam hal ini Nasdem Kabupaten Konawe Selatan, oleh pihak verifikasi KPU Kabupaten Konawe Selatan. Tim dokumentasi dari pihak KPU Konawe Selatan. Dan Sobat Pena, untuk diketahui, dari sejak dibukanya pendaftaran partai untuk bakal calon legislatif, baru Partai Nasdem yang telah datang mendaftarkan calegnya di kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana yang disampaikan oleh
Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, Pak Hawan. Dan ini adalah pengurus Partai Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Sebagai apa Pak juga? Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Bagaimana harapan menang besar, menang utama nomor 1 atau bagaimana? Insya Allah harapan kami ke depan dari DPD Partai Nasdem, kami ingin di Konawe Selatan ini akan lebih besar. Karena 2 kali pemilu kemarin kami sudah membuktikan. Di pemilu pertama kami mendapat 4 kursi, di pemilu kedua juga kami mendapat 5 kursi. Dan insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Adi Jaya Putra selaku ketua kami dapat membawa Partai Nasdem untuk memenangkan pertarungan pemilu pada tahun 2024 di Konawe Selatan. Target kami tidak banyak, target kami 8 kursi. Insya Allah dari 8 itu kemungkinan kami akan bisa paling tidak bisa menambah 2 lah, 10. Menambah 2 dari dari jumlah yang berapa? Dari jumlah target kami. Dari jumlah target. Sekarang jumlahnya berapa kan? Sekarang untuk sekarang 5 ya? 5 kursi kami akan usahakan dan kami akan bekerja keras berjuang untuk menaikkan sesuai target kami 8. Dan insya Allah kalau hasil pemantauan kami dari caleg-caleg kami yang ada ini, insya Allah target kami akan bisa melebihi dari 8. Insya Allah 10. Insya Allah 10 dari 6 dapil itu. Iya. Oke, siap. Pak Rendra Alam. Siap. Terima kasih. Nah, ini lagi kita akan coba mewawancari salah satu pengurus yang mungkin juga bakal calon. Pak Hairudin. Ini abang kita ini guys. Dipindah dari Golkar ke Nasdem. Dari Golkar ke Nasdem. Kenapa pindah, Pak? Jangan ikut tanya. Maaf, saya lagi live. Saya harus tanya Bapak dan berbicara ke publik bahwa apa yang menjadi target dan harapan Bapak setelah bernasdem. Ya, targetnya adalah sesuai dengan slogan Nasdem kita, semangat restorasi. Restorasi, Pak ya. Nah, kalau saya sebagai penganut agama Islam, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, apalagi ke depan. Karena Konawe Selatan ini harus terus dilakukan perubahan. Sudah baikkah Bapak hari ini? Gitu? Baik, terus diperbaiki. Karena pembangunan Konawe Selatan hari ini yang kita ingin fokus adalah soal sumber daya manusia. Yang kedua adalah pengendalian untuk pemanfaatan daripada sumber daya alam kita, khususnya pemanfaatan lahan. Nah, lahan Konawe Selatan itu tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, harus dimaksimalkan pemanfaatan untuk seluruh masyarakat Konawe Selatan. Bapak rencana calegnya di mana, Pak? Saya di Dapil 5. Dapil 5, ya, Pak? 5 kecamatan. 5 kecamatan. Kecamatan Kolono, Muramu, Muramu Utara, Lampi, Kolono Timur. Insya Allah menang, Pak ya? Insya Allah menang. Dari hasil survei sekarang ini, untuk Dapil 5, Nasdem itu dari kader-kadernya itu dapat insya Allah bisa nomor 1. Kita target 2 Dapil 5 itu mana-mana saja? Muramu Utara, Kolono, dan Lampi. Ya, ngomong-ngomong Bapak sudah berapa kali caleg dan hari ini mungkin bisa berharap bisa duduk di DPR? Ya 5 kali caleg. 5 kali caleg. 1 kali terpilih. 1 kali terpilih. Insya Allah yang terpilih. Ini yang terpilih yang kelima ini kenapa?
Yang keberapa kali? Yang kelima. Yang kelima. Ya. Sesuai dengan nomor partainya Pak ya. Ya. Kelima. Iya. Makasih Bang Hairudin. Insya Allah. Amin. Doakan. Bapaknya Kahmi. Kita bergeser dulu guys ke salah satu pengusaha kondang yang ada di Sulawesi Tenggara. Oh jangan, katanya dia sudah melambai. Pertanda jangan dulu. Dan sobat, kalau Anda tidak pernah melihat tulisan yang terbaik di Rakyat Sultra dan sejumlah media sosial, salah satunya inilah orangnya. Halo guys. Halo, ya. Namanya Rama. Dan kita coba sapa, berinteraksi dengan teman-teman pengurus Nasdem. Ini kalau di Nasdem istilahnya kakak-kakak ya. Ini adalah kakak-kakak. Tidak ada adik-adik. Adik-adik. Ya. Saya ditemani oleh beberapa teman-teman media yang meliput kegiatan ini. Ini owner sekaligus dirutnya. Ini Pak Dirut. Juga. Ya tentu kita berharap semoga apa yang disampaikan oleh Ketua Nasdem Konawe Selatan hari ini sebagai pendaftar pertama itu akan menjadi keluar yang sebagai pemenang pertama. Ya, Bapak apa sebagai pemantau Pak? Pemantau ya. Iya. Sebagai warga Konsel juga tentunya ya. Oke. Ya. Alhamdulillah suara di rumah ada. Dan sahabat-sahabat pena, seperti diketahui dan disampaikan kembali tadi oleh Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, bahwa sejak dibukakannya pendaftaran partai untuk calon legislatif tanggal 30 April sampai hari ini baru Partai Nasdem bernomor urut 5 yang telah mendaftar di kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. Kita coba kembali pantau situasi di dalam pemeriksaan berkas partai untuk bakal calon dari Partai Nasdem. Dan kita saksikan bersama Ketua DPD Nasdem bersama Ketua KPU Konsel sementara masih menunggu proses verifikasi berkas partai politik untuk pemilu 2024. Satunya ternyata ya, angkat dulu yang punya di rumah. Betul kalau tidak terbuat. Menangi perasaan sangat angkat. Iya, bagus sekali. Kepanasan kan? Kepanasan kan? Ketika di depannya ada Oh ya, panas dingin di Dan sahabat, ini adalah salah satu pengurus Nasdem Kabupaten Konawe Selatan bersama Om Sam ya. Kita panggil Kakak Sam barangkali. Oh ya Kakak Sam ya. Sebagai pengurus apa tadi ya? Pengurus DPD ya. Di posisi sebagai wakil ketua satu. Wakil ketua satu Pak. Bagaimana tadi ya?
nomor 1 pendaftarnya sekaligus menjadi pemenang nomor 1. Analisa aja Bapak bagaimana? Insya Allah kita akan berupaya dan bekerja keras gimana caranya sehingga kami menjadi pemenang nomor 1 dalam pemilu 2024. Bapak caleg juga ya? Insya Allah caleg di Dapil 1. Dapil 1. Caleg Dapil 1 pemenang nomor 1. Pemenang nomor 1. Berapa kursi Pak di Dapil 1? Itu kemarin kami mendapatkan kursi 2 kursi. Insya Allah tahun 2024 kita akan tambah menjadi 2 kursi lagi sehingga menjadi 4 kursi atau 5 kursi. Oh, iya. Luar biasa. Baik. Oke, terima kasih Pak Salam. Ya, sobat, di ujung sana ada caleg Dapil 2 mantan kepala desa Bima Marwa. Kita akan coba berinteraksi bersama dia, apa yang menjadi harapannya setelah berpartai politik, bergeser dari dunia kepala desa. Dan rupanya agak sedikit saya kenal Pak Desa. Saya tidak panggil Pak Desa barangkali, tapi sebagai kakak mungkin ya. Apa kalau panggil jadi kakak? Oh kakak, siap. Dapil mana Pak rencana? Dapil 2. Dapil 2? Iya. Oh iya. Ada berapa kursi di Dapil 2 yang disiapkan? Yang diperebutkan? Insya Allah 5. 5 kursi? Iya. Rencana mau merebut? Sudah siap untuk bertarung? Insya Allah. Sudah siap ya. Bismillah. Bismillah ya. Berjuang. Berapa periode jadi kepala desa? Insya Allah 3 periode. Iya. Udah cukup ya jadi modal. Alhamdulillah. Iya. Latihan cukup. Iya, siap. Kita perkenalkan nama lengkapnya, silahkan disebutkan. Iya, nama saya Yajianto ST. Yajianto ST, ya Sobat Pena, nama lengkap Yajianto ST, mantan kepala desa Bima Marwa 3 periode sebagai bakal calon legislatif Dapil 2 Konawe Selatan. Ya, ada Ulu Barat, kemudian Basala, Angata, apalagi Benua, Ranome itu ya, tidak sampok situ ya. Andolo Barat, Benua, Basala, dan Angata. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Yajianto. Kita coba lagi sedikit merapat ke Ketua DPD Nasdem. Apa yang menjadi targetnya sedikit lagi sebelum kita bergeser. Dan ini guys, Sobat Pena, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Konawe Selatan nomor 5, kita dia sudah melambai nomor 5, lambaian itu sudah langsung nomor 5. Apa yang menjadi harapannya Pak setelah menjadi pendaftar nomor urut 1, bukan nomor urut ya, tapi pendaftar pertama di Kabupaten Konawe Selatan? Alhamdulillah bagi kami ya, insya Allah ini isyarat baik, tanda-tanda baik. Menjadi yang pertama mendaftar di KPU Konawe Selatan, sekaligus menjadi nomor 1 ada keluar sebagai pemenang pemilu 2024 di Konawe Selatan. Tadi Bapak sebutkan juga pemenang juga di pilkada. Ya kan otomatis. Ya. Kalau partai ini besar di pemilu dengan rentetan waktu yang tidak begitu panjang, kami optimis. Pilkada pun kita bisa sebut sebagai pemenang. Tapi perjuangan ini ya kita mulai dari pemilu. Jadi dari sisi komposisi sudah selesai tuntas semua. Insya Allah sudah tuntas. Kita lagi menyesuaikan dengan aturan KPU yang ada. Tapi sudah kami cross check bola balik. Insya Allah sudah tuntas. Bisa tuntas, bisa bertambah kursi ini? Oh pasti. Kan makanya saya sampaikan tadi. Itu bisa jadi pemenang kita target 7-8 kursi minimal. 8 kursi. Bisa 10 kata Pak Sekretaris. Harapan kita tidak terlalu optimis, tapi komposisi caleg kita ini saya bisa bertanggung jawab bahwasanya mumpuni di lapangan, punya basis suara yang jelas, kemudian punya kemapanan dan kesiapan. Insya Allah target ini bisa tercapai. Oke, terima kasih. Adi Jaya Putra, Pebus Mkom, Ketua DPD
DPD Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Sekretaris sudah kita wawancara, tinggal Bapilunya, kemudian Ketua KPU yang paling utama, dan Sobat Pena. Ya, Sobat Pena. Di ruangan dulu, di ruangan. Masih sementara ya, verifikasi berkas ya. Sebelum kita ke Ketua KPU Konawe Selatan, kita ke Bapilu dulu. Ini guys, kalau saya kenal ini memang sangat akrab sekali mukanya, tapi saya belum pernah mewawancarainya. Senyumnya khas. Dan saya perkenalkan kepada sahabat-sahabat Pena, beliau adalah Bapilu DPD Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Silakan diperkenalkan nama lengkapnya, Pak. Saya Suparjo SPD MSI. Saya adalah mantan sekretaris KPU Konawe Selatan selama kurang lebih 10 tahun. Yang tadinya menerima tamu, sekarang diterima tamu di sini ya? Kalau yang 10 tahun yang lalu saya menerima tamu, sekarang saya sebagai tamu. Sebagai tamu, Pak. Sebagai Bapilu, Pak. Artinya pemenangan. Ada target komposisi yang sudah disiapkan. Terus kemudian tadi berbicara target sebanyak-banyaknya 10, sekurang-kurangnya 7 kalau Pak Sekretaris tadi sampaikan seperti itu. Silakan Pak, disampaikan seberapa valid kekuatan itu yang disiapkan oleh Nasdem. Ya, jadi kekuatan yang kami sudah persiapkan, ada beberapa dapil memang itu kita porsi untuk 2 kursi. Misalnya seperti dapil 1 dan dapil 6. Makanya kalau yang disampaikan Pak Ketua tadi, ya, itu kita sedikit keras sedikit Pak suaranya ya. Target 7 atau 8. 7-8. Karena di semua dapil, dari 6 dapil ini satu-satu, kemudian ada di dapil 1 dan dapil 6. Dapil 6. Itu potensi untuk 2 kursi. Apa yang kami lakukan, kami sudah melaksanakan konsolidasi di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa, mulai dari DPC sampai ke DPRD di tingkat desa. Insya Allah apa yang kami lakukan bersama dengan Ketua Pak Adi Jaya, yang pimpin kami sudah kurang lebih 3 bulan. Insya Allah kami solid seluruh pengurus. Jadi semua potensi yang ada dari semua dapil itu totalnya bisa mencapai 10 kursi Pak ya? Iya, kalau maksimal bisa 10 kursi. Bisa 10 kursi. Lawan yang paling berat menurut Bapak partai apa Pak? Oh, kalau kita lihat ada beberapa partai yang sekarang memiliki kursi di DPRD Kabupaten, seperti Golkar, Gerindra, PDIP. Ya. Karena kemarin kami pemenang keempat, yang pemenang kelima, karena 3 kami sama-sama memperoleh 5 kursi, tapi kami kalah suara. Jadi akan merebut posisi 1 dari posisi sekarang, ya, posisi ke 5 gitu ya, ranking 5. Kalau kami kemarin ranking 5, insya Allah kami ini rencana dan insya Allah kami di ranking 1 atau dari sebagai Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Oke, baik Pak Suparjo, Bapilu DPD Nasdem Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih kebersamaannya bersama Pena. Ya, kita kembali menyapa dan berinteraksi dengan peserta pemilu. Kita coba mencari Ketua KPU di mana adanya. Dan di sudut sana pihak verifikasi KPU sementara melakukan verifikasi berkas calon peserta, bukan dia calon peserta, tapi calon caleg yang dibawa oleh Partai Nasdem. Ya. Kita coba mencari Ketua KPU guys, sahabat-sahabat Pena. Ya, ruangan berapa? Dan sinilah
kantor KPU Konawe Selatan. Sini. Dan sahabat, hari ini adalah hari pertama KPU Konawe Selatan menerima peserta pemilu yang mendaftarkan calegnya di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Baik, kita akan coba berinteraksi dengan salah satu bakal calon, belum menjadi calon, belum ditetapkan oleh KPU. Salah satu senior yang saya kenal bernama Bapak Tasbin. Ya, kalau mintanya dipanggil Kakak Tasbin, walaupun dia sudah nenek-nenek, tapi juga dipanggil Kakak Tasbin. Ini orangnya. Kakak Tasbin ini rumahnya tidak jauh dari Baito, tapi kecamatan Baito. Dapil mana itu Pak? Baito Pak ya? Dapil 6 Pak ya. Di situ kursi yang tersedia berapa kursi Pak? 7 kursi. Oke Pak Kakak Tasbin, silakan. Apa yang menjadi targetnya setelah bergabung di Nasdem? Apakah kira-kira akan kembali merebut kursi, duduk di kursi empuk DPR Konawe Selatan? Silakan Pak. Insya Allah atas berkat Allah Subhanahu Wa Taala kita berjuang sambil berdoa. Bersatu berjuang menang. Bersatu berjuang menang. Silahkan diangkat sedikit suaranya Pak supaya agak sedikit keras. Bersatu berjuang menang. Menang. Iya. Targetnya bagaimana setelah mendekat? Target saya bagaimana untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sampai hari ini masih ada juga yang belum teraspirasi. Oleh karena itulah tujuan utama saya bagaimana memperjuangkan secara umum ini aspirasi masyarakat yang hari ini yang belum tercapai. Dan kita selalu konsultasi koordinasi dengan pihak pemerintah untuk mempersatukan daripada ide-ide demi kemajuan Konawe Selatan masa depan. Kalau Bapak duduk di DPR, yang pertama ya, Bapak mau perbuat apa yang Pak mau di? Kalau saya pertama ya sesuai dengan tugas dan kewajiban anggota DPR memperjuangkan daripada aspirasi masyarakat. Itu tujuan pertama-tama yang saya perjuangkan. Yang kedua, kita akan perbaiki tatib. Tatib? Apa maksudnya tata tertib apa ya? Tata tertib di DPR. Di DPR? Terkait tugas dan kewajiban. Itu yang perlu perbaikan. Perlu perbaikan Pak. Perlu perbaikan. Iya. Artinya setiap komisi itu harus jelas tugas dan kewajibannya. Untuk berinteraksi dengan pihak OPD. Sesuai dengan harapan kita untuk masa depan Konawe Selatan. Ini harapan kami. Harapannya ya. Aspirasi yang paling banyak didengarkan oleh Bapak, ditampung oleh Bapak soal apa di? Saya kira ini secara nasional saja, jujur kita sampaikan di tempat ini, utamanya itu bagaimana kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini kesejahteraan secara menyeluruh. Baik di bidang pertanian, perkebunan maupun peternakan. Kita tinggal melihat di mana kecamatan yang sesuai kebutuhan yang mendasar. Utamanya kita upayakan komoditi unggulan setiap kecamatan. Itu yang kita akan bawa aspirasinya mereka demi meningkatkan daripada kesejahteraan mereka. Jangan kita perjuangkan aspirasi mereka yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Itu utamanya. Utamanya kita harus perhatikan. Komoditi unggulan tiap kecamatan itulah harapan-harapan kami dari Partai Nasdem ketika duduk di parlemen yang akan diperjuangkan. Baik, Pak Tasbin Tajudin SE MM, Kakak Tasbin, ngomong-ngomong ini sambil kita jalan-jalan mari. Bapak ini sudah banyak berbuat untuk masyarakat, tapi hari ini pilihannya menjadi anggota DPR. Kenapa pilih itu Pak? Tidak ada yang pilih yang lain kan? Pemikiran saya satu-satunya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ya melalui di parlemen itu. Parlemen ini. Yang jelas, yang penting yang kita harus perjuangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. Kondisi daerah ya. Dan jangan lupa, yang paling utama kita sering koordinasi konsultasi dari pihak OPD terkait apa aspirasi yang kita harus perjuangkan. Koordinasi konsultasi. Jadi tidak selain sebagai pengawasan, budgeting, kemudian legislasi juga
ada koordinasi Ada tentunya. koordinasi. Iya, iya. Sama halnya temuan-temuan di parlemen sekarang sampai hari ini sering, karena kurangnya konsultasi terkait dengan penegak hukum. Nah, kita harus tidak bisa terlepas daripada kalau untuk kita tidak tersandung hukum, ya kita konsultasi dengan pihak terkait dalam hal ini BPK terkait apa tugas dan kewajiban kita yang kita harus jalankan dan di mana rambu-rambu larangannya itu kita jauh. Saya kira itu harapan kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Tasbin Tajudin SEMM, kakak yang satu ini yang berkumis seperti ini sobat adalah caleg Nasdem di Dapil Konsel 6. Iya, silahkan dikenalkan dilihat-lihat memang seperti ini orangnya. Oke, terima kasih. Dan sahabat, kita coba kembali berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya dan sepertinya akan segera kami tutup siaran ini karena sudah mendekati waktu untuk sholat zuhur. Terima kasih kebersamaannya. Like, follow fanpage ini. Jangan lupa di-share. Mudah-mudahan kami diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu menyajikan informasi-informasi yang aktual dan faktual. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mempercayakan kepada kami untuk diliput. Ya, karena kami tidak akan mendatangi, melayani jika kami tidak diminta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Pena. Harus di pena.